Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas soal dari fisika listrik dan magnet kuis 2. Jadi langsung saja di sini. Nah, di soal yang pertama kita punya kawat persegi yang dialiri arus irika dan diapit oleh dua kawat lurus panjang tak berhingga, sangat panjang, kawat lurus sangat panjang. Pertama di kiri ada kawat dengan arus I1, I2 yang dipisahkan oleh jarak D. Di sini sudah diketahui A sisi perseginya itu 10 cm, jadi 0,1 meter. Kemudian di sini D, jarak antara dua kawat sangat panjang 28 cm, berarti 0,28 cm. Dan juga diketahui I3 harus di persegi itu 2 ampere, I2 2 ampere, 4 ampere, dan I1 10 ampere. Oke, di soal yang pertama kita digambarkan arah gaya Lorentz pada setiap sisi kawat persegi akibat medan magnet oleh kawat berarus I1 dan I2. Oke. Nah, gaya Lorentz pada setiap kawat persegi akibat magnet. Oke. Jadi di sini sebenarnya jika dari kawat I1 dan I2 perlu dilakukan perhitungan terlebih dahulu. Namun di sini kita langsung menggambarkan, jadi kita secara teori saja dulu. Nanti perhitungan kayak arah yang sebenarnya itu ditentukan di perhitungan. Oke, jadi yang pertama kita menggunakan kaidah tangan kanan, dimana ini arus, di sini bisa gini ya. Ini arus, sini adalah medan magnet, dan di sini gaya ini. Nah, ini arus, ini medan magnet, dan ini gaya. Jadi ketika kita punya arus, ini arus ke atas kan, jadi yang pertama ini langsung saja kita gambar kawat ya. Di sini kawatnya, sebenarnya ini tiga arah saja cukup mudah, tinggal gunakan kaidah tangan kanan. Oke, jadi ya di sini ada setiap sisi kawat. Oke, begini, maka gaya Lorentz-nya dia akan keluar dari segi. Kemudian gini, ini kan arus, itu juga dengan ini. Kemudian ini, maka ini begini juga keluar. Ini seperti ini arus ini. Jadi arah gaya Lorentz adalah jadi arah gaya Lorentz keluar sisi persegi. Seperti ini kurang lebih gambarnya. Oke, lanjut soal 1B. Tadi kan
1A. Ini sekarang kita 1B. Ditanya adalah gaya Lorentz yang ada di sisi RS. Yang pertama, kita karena di sini ada dua kawat panjang, maka pengaruh gaya di sisi RS ini dipengaruhi oleh dua kawat, yakni dari arus I1 dan I2. Maka kita analisis dulu jarak dari masing-masing. Oke, dari I1 ke RS itu jaraknya, nah sini kan 28D, kemudian A10 berarti di antara kawat sini dan titik P adalah 9, ini 9. Oke, jadi I1 ke RS adalah 9 tambah 10, 19 cm. Oke, jadi 0,19 meter. Kita langsung saja. Kemudian dari I2 ke RS, I2 ke RS ini 9 cm, 0,09 meter. Oke. Nah, kemudian kita cari terlebih dahulu medan magnet B. Medan magnet. Mulai dari rumus yang pertama, ini kita anggap saja B1 ya, karena nanti dia ada dua medan magnet dari I1 dan I2. Yang pertama ini berarti mu 0 kali I1 per 2 pi kali jarak ini 0,19 belum, jangan dinyangkan dulu jarak, kita pakai X saja. Nah, kita substitusi B1 ini 4pi kali 10 pangkat min 7 dikalikan I1 di sini 10 ampere, terus kemudian per 2pi kalikan jarak, dia 0,19. coret ini 2, ini habis, ini 2, ini dibagi, kita dapat sekitar, setelah dilakukan pembulatan kita dapat 10,53 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Oke, kemudian yang kedua B2. B ini B general, rumus B secara generalnya. Oke. Nah, ini B1. Sekarang kita substitusi di B2. 4pi kali 10 pangkat min 7 kali. Nah, I2 di sini 4 ampere, 4 per 2pi kali jaraknya di sini 0,09 meter. Nah, coret. Jadi ini hasilnya sekitar, setelah dilakukan bulatan, 8
0,89 kali 10 pangkat min 6 T. Oke. Nah, kemudian kita totalkan, kan ini pengaruh. Kita butuh medan magnet total. Maka B totalnya adalah B2 dikurangi B1 sama dengan 8,89 dikurangi 10,53 kali 10 pangkat min 6 T. Hasilnya adalah sekitar minus 1,64 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Jadi di sini tanda minus adalah nanti berhubungannya sama arah. Minus di sini arah, berarti dia tidak sesuai dengan yang, bukan tidak sesuai, berlawanan dengan kaidah tangan kanannya. Oke, setelah kita dapatkan B total senilai min 1,64 kali 10 pangkat min 6 Tesla, kita masukkan ke rumus gaya Lorentz-nya. Nah, F sama dengan I kawat dari ini dikalikan A sisi ini kali B total. Oke, I3 2 ampere dikalikan A hanya 0,1 meter dikalikan B totalnya minus 1,64 kali 10 pangkat min 6 T. Jadi kita dapat sekitar 0,2. Oke, 3,28 kali 10 minus 10 pangkat min 7 Newton. Nah, di sini arah negatif. Yang dimaksud dari min di sini adalah arah, berlawanannya arah dengan yang kan kita tadi dapat arah dari RS di sini, itu kan ke sana kayaknya. Nah, di sini min itu menunjukkan berlawanan dari arah yang telah kita tentukan dari kaidah tangan kanan tadi. Di F yang sebenarnya dia masuk ke dalam bidang. Di 3,28 kali 10 pangkat min 7 Newton masuk sisi persegi. Dia sisi persegi bagian dalam, masuk ke dalam. Oke, itu jawaban dari yang B. Nah, sekarang kita masuk ke C. Sub soal C. Di C di sini dia ditanya gaya Lorentz pada sisi PS. Ini sisi PS. Nah, karena sisi PS ini dia kan vertikal dan dia juga dipengaruhi oleh sisi I1 dan I2, maka kita menggunakan rumus ini jika digambar ininya saja. Nah, ini kan P dan S.
Nah, sedangkan dia ini kan pengaruh dari sini dan sini, ibaratkan seperti itu. Nah, jarak dari ini ke sini, dan apa, dari sini ke sini, kemudian dari sini, dari sisi yang I2 sini ke sini, setiap eh, dari panjang ini itu memiliki jarak yang berbeda-beda, maka memiliki B yang berbeda pula. Nah, maka kita akan menggunakan elemen di sini, yakni DF. Nah, ini karena kita bisa langsung menggunakan rumus apa namanya, rumus gaya. Nah, ini kita pakai integral dan diferensial. Oke. Di sini kita pakai df, pakai rumus df sama dengan mu 0 kali dari i di sini tuh kita ibaratkan ini saja ya, IA dan IB dx per 2pi x. Nah, IA IB ini sebenarnya nanti itu dia satu-satu. Kalau misal kita meninjau dulu dari I1, berarti kita I1 dan I3. I3-nya ini kan I3. Dan jika kita pakai yang dari peninjauan dari sini, maka kita menggunakan AB itu kayak I2 dan I3 gitu. Oke, maka kita integralkan ini. Maka F ini konstanta, kita kan ini kita integralkan terhadap X, di sini kan di X. Kita membutuhkan total dari ini, maka diintegralkan. Ini integral menjadi F sama dengan mu 0 I A I B per 2pi integral dx per x. Oke. Oke, kita lanjutkan integralnya. Oh, ini batasnya itu gini dulu saja. Oke, maka menjadi mu 0 I A I B per 2pi. Nah, di sini di buku dijelaskan dia menjadi len, kan ini 1 per x dx. Lah, len x itu kan ini menjadi len x, sedangkan x di sini tuh dia akan menjadi perbandingan dari ini sigma. Jadi dia perbandingan ini per ini kan ya len x, len ya len x. Oke, dia akan menjadi perbandingan 9 dan 10. Maka ini jarak total dari ini dibandingkan jarak dari ini, jarak total ini dibanding. Oke, maka akan menjadi len x, kita pakai x1 ya, x1 per x2 itu total jarak sisi ini per x1. Oke. Oh ya, sebelum itu kita pilih dulu sisi mana yang akan kita
buat sebagai patokan. Kita akan membuat patokannya di sini adalah sisi PQ. Maka di sini itu P ke Q, jarak ini kita meninjau dari sisi mana kita membandingkan jarak X2 dan X1 ini. Karena kalau kita langsung ke sini kan bisa saja tiap di sini. Nah, kita perlu patokan. Kita pakai patokan di sini. Jadi nanti ini dibandingkan jarak ini. Nah, ini terus dari sini ke sini kan di sini tuh ada barat kan ini itu juga dia memiliki pengaruh gaya. Gaya mana? Gaya Lorentz kan. Maka ini total dari ini kita mencari total itu, jadi dibutuhkan patokan yang jelas. Oke, kita pakai patokan si PQ. Kita lanjut langsung substitusi. Yang pertama F1 3 ini banding ini menjadi new 0 kali I1 langsung saja 4 Pi kali 10 pangkat min 7 kali I1 dia 10 ampere kali 2 ampere per 2 Pi kali ln. Ini kita hapus dulu, habis dulu ini. Nah, ln 10 per 9 ini per ini 10 per 9. Oke, coret ini coret ini jadi 10 pangkat min 6 24 ln 10 per 9. Nah, setelah pembulatan kita hitung pakai kalkulator, akan mendapat hasil 0,42 kali 10 pangkat min 6 Newton. Oke, kemudian F 23 4 Pi kali 10 pangkat min 7 kali 10 kali 2 per 2 Pi ln ini total ini dibandingkan jarak ini sama 19 per 9 maka tadi coret ini habis 4 19 dan 19 per 9 kita dapatkan 1,196 kali 10 pangkat min 6 Newton. Oke. Nah, setelah kita dapatkan F13 dan F23 nya, maka tinggal kita jumlahkan jumlah gaya antara ini dan ini dan ini. Kita jumlahkan sigma F dengan F13 ditambah F23 menjadi 0,42 ditambah 1,196 kali 10
10 pangkat min 6 Newton. Ini 1,616 kali 6. Kita dapat hasil yang seperti ini. Nah, ini positif berarti gaya yang ditunjukkan dia sesuai dengan kaidah tangan kanan kita. Ini ke arah luar. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini diketahui ada kawat 1 dan kawat 2. Seperti di gambar ini, jadi kawat 1 mengarah ke sana, kawat 2 mengarah ke sana. Dan ada titik P. Di sini di gambar diketahui dia antara jarak P dan kawat 2 itu L/2. Dan kita diketahui panjang kawat 1 dan 2 itu sama, yakni L. Jadi dia terbatas. Ada bukan kawat sangat panjang, ada panjangnya L. Kemudian arus di kawat 1 sebesar 1,2 ampere dan di kawat 2 dia 1,5 ampere. Oke, di soal yang pertama, hitung vektor medan magnet di titik P akibat kawat 1. Di titik P akibat kawat 1 ini. Oke, kita langsung gambarkan saja di tinjau gambar kawat 1 saja kan ya. Ini kawat 1, ini titik P, sini P. Nah, sini dia L/2, jadi setengahnya ini. Sini juga L/2. Oke, yang pertama kita bikin persamaan sudut dulu. Bentar, kurang besar di sini. Gambar ini saya hapus dulu. Ya, kita lihat gambar ini. Oke. Sini kawat 1. Sini P. Sini L/2. Macam ini lurus. Nggak lurus ya? Anggap aja lurus. Ya. Nah, kita bikin segitiga. Nah, kita ibaratkan di sini R, sisi miring R, sini A, dan ini adalah L kecil. Oke, jadi sini kita pakai sini kita bikin sudut theta. Dari penempatan sudut theta ini kita pakai yang bersentuhan dengan kawatnya. Oke, maka kita punya persamaan yang pertama adalah tan theta sama dengan A per L kecil, depan bagi samping, maka kita punya L sama dengan A per
tan theta atau A kotangan theta. Kita turunkan persamaan ini, maka akan menjadi A minus dan minus kosekan kuadrat minusnya kita taruhkan theta d theta. Nah, ini kita dapat persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, sisi R sin theta sama dengan demi depan bagi samping A per R. Nah, R sama dengan A per sin theta. K sama dengan R A sama dengan A kali kosekan theta. Oke. Kosekan X, maka kita punya, nah ini persamaan kedua. Kemudian kita punya rumus dB, kan kita cari medan magnet di titik P. dB sama dengan mu0 I per 4P kali sin theta per R kuadrat dl panjang. Kita punya persamaan 3. Nah, kita kan sudah punya semuanya ini. Substitusikan ke dalam persamaan 1, 2 ke dalam persamaan 3. Substitusikan 1, 2 ke persamaan 3. Kita punya mu0 I, ini belum kita masukkan satunya ya, nah masih dalam itu ini I sin theta per R, sini A, R sama dengan A kosekan theta, maka menjadi A kuadrat kosekan kuadrat theta dl. Kita punya A minus A minus A kosekan kuadrat theta d theta. Nah, kita hapus dulu ini 1, 2 nya. Ini kita perbesar ya. Minus A kali kosekan kuadrat theta d theta. Ini kita pindah ke ruang. Ini bisa coret kan? Ini coret, ini coret, minus nanti masuk. Kosekan kuadrat kita coret, kosekan kuadrat theta. Maka akan menyisakan minus mu0 I per 4T
sin theta per A d theta. Nah, ini kan dp. Nah, dp sebagai kecil dari medan magnet. Bagaimana kita mencari totalnya? Maka kita integralkan ini menjadi B dengan ini konstanta Boltzmann mu 0 I per minus 0 I 4 pi A integral sin theta d theta. Nah, bagaimana cara kita menentukan batasnya? Batasnya kan kita menjauh dari ini L, maka kita buat rekayasa lagi. Sini kan theta. Nah, kita punya sudut, ibaratkan ini ya, kita garisnya nggak selesai. Sinilah, oke, ini L. Nah, kita punya sini sampai sini itu kita pakai V. Nah, gimana nanti kita ubah lagi? Ini kita masukkan dulu aja theta ke V. Oke, kita integralkan dulu minus mu 0 I per 4 pi A integral ini minus cos theta dari theta ke V minus coret di cosnya habis. Nah, ini kita coret dulu, hapus dulu ya. Setelah kita dapat pengintegralan ini, kita karena kan susah, kita sini kan kita tidak tahu yang ada berapa, maksudnya sisi. Kalau kita pakai yang sudut dalam yang kita tahu A, R, L, kita di sini susah, maka kita akan pakai rekayasa lagi. Kita pakai alfa sama dengan theta dan beta. Sini kita pakai beta. Ini tetap theta. Oke, theta kita ganti alfa. Kita sama dengan alfa dan beta. Maka ini kita yang dalam pakai beta. Di sini sebenarnya kita kan sudah tahu ya, L setengah, ini otomatis kan langsung setengah di sini. Jadi kita pakai ini aja dulu, nggak apa, 180 balik, salah, maaf. Maka sini V adalah 180 plus beta. Beta ya, terus beta min insyaallah 180 V kan kita pakai batas V 180 min beta. Oke, kita substitusikan B medan magnet sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 sini
I1 1,2 ampere per 4 pi A di sini untuk A ya. Kita sudah pakai ini rumus A. Nah, permainannya di sini di sudut, misal berarti kan dia cos. Nah, cos dia di kuadran 2 ini kan berarti kuadran 2 ya. Kuadran 2 di cos di kuadran 2 berarti kan negatif. Maka kita punya hasil dari ini ya. Yang ini aja. Ini kita hitung ke sini. Maka akan menjadi cos kan integral batas atas kurangi batas bawah. Ini sebentar. Maaf, ini ada ralat batas. Nah, ini trikinya pengintegralan itu harus bisa menentukan batasnya. Batas atas kita pakai theta, terus bawahnya kita pakai v-nya. Ganti v. Nah, maka ini kan theta sama dengan alpha, cos alpha min minus cos beta akan menjadi cos alpha plus cos beta. Oke, dari sini. Oke, ini kita hapus dulu. Kita punya cos alpha plus cos beta. Nah, di sini kan kita sudah tahu tadi bahwa pembagiannya itu dia seimbang, segitiga sama kaki lah kalau di gambar itu. Nah, dari sini sampai sini. Nah, maka kita akan mendapat cos samping bagi miring. Maka ini kan sama, sampingnya sini, miringnya sini. Ini kan berarti juga sama. Kita membagi sama samping bagi miring L setengah. Maka dia cos alpha sama sudutnya. Berarti kita punya 2 cos beta. Oke. Kita harus dulu ini. 2 cos beta kan. Nah, 2 cos beta kita masukkan ke sini. 2 cos beta. Oke. Nah, kita hitung dulu ini. Coret, bisa coret. Sebentar. Oke, kita lanjut 2 cos beta.
cos beta di sini kan dia cos beta itu, aduh, maaf, cos beta dia sama L per 2R. Maka jika kita punya 2 cos beta akan menjadi, ini kan coret, kedua ini coret-coret, KL per R. Nah, kita masukkan di sini 10 pangkat 1,2 kali 10 pangkat minus 7, jelaskan minus 7 kali L per A kali R. Nah, di sini kan L A, ini kan kita apa ya, sama, L dan A itu sama, jadi dia sampai bawah, L dan sama A, maka bisa dicoret. Misalkan kita ini bikin gimana ya? Penempatan B itu kita kayak andaikan itu A-nya itu kita buat sama dengan ini. Jadi kayak ini set itu bakalan sama di L itu sama dengan A yang kita misalkan ini. Permisalan A itu kita samakan dengan sisi yang ini. Oke. Jadi nah, R di sini, R kan L2 kuadrat L per 2 kuadrat ditambah bentar. Oke. Nah, kan R ini berarti kan ini kan kita berikan L setengah kuadrat ditambah L kuadrat, maka akan menjadi L kuadrat per 4 tambah L kuadrat, jadi 2L kuadrat per 4, dicoret-coret 2, jadi L kuadrat per 2 itu R kuadrat ya. Nah, maka kita punya R sama dengan L kuadrat per 2 akar setengah. Oke. Kita masukkan di sini 1,2 kali 10 pangkat min 7 per L kuadrat per 2 pangkat setengah. Ini nilai dari B, kita pakai B1. Oke. B1 dapat segini. Nah, di persoalan yang selanjutnya 2B itu disebabkan oleh kawat 2, yang mana jika kita gambarkan itu kawat 2 dia menjadi seperti ini. Nah, di gambar itu kita tidak tahu titik P ini apakah dia pas di ujung
tidak dari kawat 2 ya. Kita anggap dia tidak sampai ujung, tidak sejajar dengan ujung dari kawat 2. Oke, setelah itu kita gambarkan ini. Berarti angkanya sama kayak tadi, kita bikin garis, kita bikin agak lurus, kita bikin segitiga, siku-siku. Oke, kali ini kita pakai tetanya yang menempel di sini antara jarak tadi kan ya, pakai yang menempel di sini. Oke, kita pakai teta di sini. Seperti sama yang tadi, kita pakai R. Maaf, sini udah sebentar. Oke, kita tetanya tetap sama kayak tadi. Maaf, alat yang menempel sudut lancip yang di kawat. Ini berarti kita ibaratkan ini A dan ini L kecil. Oke, tan theta dengan A per L, makanya sama seperti tadi. Jadi kurang ini. Tan theta sama dengan L per A. A per L, maaf. Maka L sama dengan A tangan theta, DL sama dengan minus A kosekan kuadrat theta D theta. Dan kita pakai sin theta demi desain demi A per R sama dengan A kosekan theta ya. Oke, kemudian kita persamaan 1, persamaan 2, kita punya rumus dB sama dengan mu 0 I sin theta per 4 I sin theta per R kuadrat DL, panjang L, elemen panjang L. Karena setiap jarak ini ke sini kan berbeda-beda, kita pakai elemen DL sini. Oke, kita substitusikan mu 0 I per 4I sin theta, kita punya A kosekan theta per
kuadrat. Oh, maaf kurang fokus ya. Di sini sin theta. Aku berubah. Sin theta. Nah, R kuadrat ini kita punya A kuadrat. Kosekan kuadrat theta. DL nya kita punya min A kosekan kuadrat theta d theta. Oke, ini kita coret menjadi min 0 i kali sin theta d theta per A 4 pi ya. Oke, ini min ya, hapus dulu sebelah sini. Kemudian kita integralkan persamaan ini, maka B langkahnya sebenarnya sama saja seperti yang tadi. Kita langsung saja ya, ini kita pakai sini theta, sini V. Oke. Maka akan menjadi, kita langsung saja pakai rumus jadinya yang tadi, cuman kita nanti tinggal tinjau karena ya, untuk singkat waktu, karena ini langkahnya sama saja seperti yang tadi, langkah pengintegralannya. Kita punya sini berarti kan alfa sama dengan tadi ya, sama kita misalkan theta sama dengan alfa, kemudian V sama dengan 180 min theta. Oke, maka menjadi rumus jadinya tadi kan seperti ini, mu 0 i kali ini 4 pi A kali cos alfa plus cos. Nah, sini kita tahu kan sudut beta ini kita luruskan, kita buat lurus ini kan seperti ini ya. Nah, tek. Beta di sini kita pakai 90 derajat. Ya. Kita lurus, tapi kita tidak tahu jarak dari jarak dari ini ke sini kita tidak tahu. Kita andaikan saja dengan B, karena dia juga ditinjau dengan C, sudut C 180 min beta. Sudut C itu nanti dia hubungannya ya. Oke, kemudian kita berhubung cos ini adalah 90 derajat, maka dia akan bernilai 0. 90 kan 0. Kita masukkan 4 pi kali 10 pangkat minus 7 per 4 pi kali A di sini adalah sini kan L setengah, kita masukkan L setengah cos theta alfa sama dengan cos theta cos L per 2 bentar, kan L per 2 dibagi R dibagi
kan L besar ya. L kecil itu sebagai simbol saja, cuman nilainya kan di L besar nilainya. Maka R adalah L kuadrat atau sama dari sama kan tadi, sama dia dan nilainya sama kayak yang tadi R nya. Oh ini A kali R, maaf. Nah ini tetap ada R. Nah ini cos theta kan, samping bagi miring L per R. Nah sebentar. Oh oke. Ya salah ini. Oh R nya kan kita tadi sudah pakai A ya, ini nggak usah. Oh ini tetap cos theta kan L per R. Oke ini coret oh i nya hilang dan dia naik, coret 2 nya naik, 2 kali 1 koma kali 1 koma kawat 2 itu besar. Oke 1,5 ampere kali 10 pangkat min 7 per R. Nah R nya tadi nilainya kan sama, ini kuadrat ini berarti kan L kuadrat per 2 kuadrat R sama dengan pangkat setengah. Oke ini 3 kali 10 pangkat min 7 per L kuadrat per 2 pangkat. Oke dari sini berarti nilai dari B2 nya dia sebesar ini 3 3 pangkat 3 kali 10 pangkat min 7 per L kuadrat per 2 akar T. Oke jadi yang C dia ditanya resultan vektor medan magnet P di titik satu akibat kawat 1 dan 2 yang seperti tadi. Oke ini rumus resultan vektor ini kan akar jadi B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat. Oke kita punya pertama 1,2 kali 10 pangkat min 7 kuadrat per B. L kuadrat per 2 pangkat setengah ini kuadrat ditambah 3 kali 10 pangkat min 7 per L kuadrat per 2 setengah kuadrat. Kalau kita dapat 1,44 kali 10 pangkat min 14 per L kuadrat per 2 ditambah 9 kali 10 pangkat 14
dari sisi sana. Nah, ini menjadi akar 10 pangkat min 14 per L kuadrat per 2 1,44 ditambah 9 ya. Ini langsung kita keluarkan saja, jadi 10 pangkat minus 7 per L akar L kuadrat per 2 ini menjadi akar 10,44. Ini kita hitung di kalkulator, dia nilainya sekitar 3,23 kali 10 pangkat minus 7 per akar L kuadrat per 2. Nah, ini jawaban akhir dari C dari nomor 2. Oke, kita lanjut di soal nomor 3. Nah, di sini ada diketahui kawat persegi panjang, terus di atasnya ini kawat lurus sangat panjang. Ini L, WH, ini ketahui jarak nilai-nilainya. Jadi L ini panjang, sisi yang sebelah sini itu 2 meter 200 cm, hanya 0,01 meter 1 cm, W nya 0,1 meter 10 cm, dan arusnya I, arusnya nggak ada nilainya. Oke, nah yang pertama kita ditanya flux, hitung flux yang menembus bidang. Nah, flux yang menembus bidang. Oke, nah yang pertama kita pakai analisis bentuk. Nah, karena ini dipengaruhi jarak, maka kita ambil satu elemen di sini. Oke, kita ambil elemen dx sama dengan dy. Ya, kita nanti masuknya ke integral, pengaruh di integralnya saja L, dan ini kita pakai elemen x juga karena dia kan sama, maksud dari x nya itu sama, panjang vertikal. Oke. Nah, kita mempunyai rumus flux sama dengan integral medan kali d luasan, yang mana berarti kan nanti ya ini kita ambil satu luasan ini. Oke, maka kita punya integral B, rumus B mu0 I per 2pi x. Oke, nah dA sekian bagian kecil dari luasan A itu kan ini, berarti sebagian kecilnya yang panjang kali tebalnya kita pakai dx, berarti L dx, L kali L dx. Oke.
Nah, sini kita sudah bisa integralkan kan. Ini konstanta keluar saja langsung ya. Per 2pi. Ini kan dx per x. L-nya kita ini keluar. Integralnya dia menjadi integral. Nah, batasnya dia kan dari H plus dari sini kan batasnya ini dan ini, jadi batas bawahnya H plus atas. Dan kita mencari flux magnet di medan ini semua, di luasan ini semua, di luasan ini akibat kawat kan, berarti di sini juga nanti ada kan flux itu di semuanya, nanti dia menembus karena kita juga ini pakai dx kan ya, kita pakai luasan ini juga, cuman batasnya kita H dan H plus W dx per x. Nah, berarti kan ini sama dengan mu 0 I kali L per 2pi ln x. Nah, kita tentukan batas ini H 0,01, terus H plus W berarti kan 0,1 ditambah 0,01 0,11. Oke, kita tinggal masukkan saja sini, jadi 4pi kali 10 pangkat minus 7 per 2pi coret 2 kali. Nah, sifat ln dia menjadi ln 0,11 per kan min ini kan sifat logaritma nek pengurangan menjadi pembagian 0,1. Oke, ini kita operasikan pakai kalkulator. Ini jadi sekitar, oh ya, I nya lupa, I nya ada nilainya, jadi nilainya sekitar 9,6 I kali 10 pangkat minus 7. Ini sekitar ln ini kali 2 kan sekitar 9,6 Weber. Yap, ini untuk hasil yang soalan A. Oke, persoalan yang kedua ditanya arus berubah terhadap waktu. Ini kita dikasih fungsi ya, sebuah fungsi arus berubah terhadap waktu I sama dengan A plus BT, di mana A dan B konstan. Tentukan nilai GGL induksi jika B adalah 10 ampere per second. Ini gambarnya saya hapus karena sini kita sudah tidak menggunakan analisis gambar. Nanti di nomor D ada, kita gambar lagi aja jadi di sini kita punya rumus GGL sama dengan minus D flux per dt. Nah, kita tahu kan I itu sama dengan A plus dt.
turunkan DI sama dengan T. Nah, ini kita turunkan terhadap T ya, yang tadi kan konstan variabel. Nah, ini kan konstan A dan B konstan, berarti tinggal B dt. Nah, DI per dt sama dengan B. Oke. Bentar. Oke. Nah, ini berhubung dari soal yang sebelumnya yang A, maka kita langsung punya rumus D flux per d theta adalah L kali mu 0 per 2pi ln 0,11 dari yang tadi 0,01 DI per dt. Nah, ini itu D flux di sama, jadi flux turunannya flux per dt. Oke, kita lanjut sisi sini aja. Berarti kan berjalan dengan min d flux per dt. D flux apa? Ya, ini d flux ya. Maka GL dengan min L mu 0 per 2pi ln 0,11 per 0,01 DI per dt B. Oke, minus L karena tadi panjang perseginya 2 meter ya, L ada L di sini 2 meter yang 2 kali 2 meter 2 meter kali mu 4pi kali 10 pangkat minus 7 per 2pi kali ln 0,11 per 0,01 kali 10 ampere per second. Dan ini kan satunya T. Salah. P meter per nah dicoret dicoret dengan oh oke. Jadi kan tadi hasilnya sama, kita juga punya L dari perhitungan yang flux tadi, ini sama kan L ln ini sama hasilnya 9. Nah, cuman ada 10, jadi kan 10 pangkat min 7 berarti min minus
9,6 kali 10 pangkat min 6 volt. Nah, min ini dia menunjukkan arah berlawanan dengan perubahan flux. Oke, soalan yang nomor C, ini ditanya arah induksi pada kawat persegi panjang, induksi magnet. Kita pakai kaidah tangan-tanganan sederhana saja. Kita seperti ini, Arti induksinya adalah dia masuk, ini induksi masuk ke bidang, induksi magnetnya masuk ke bidang. Oke, sini lanjut soal yang keempat. Ketahui sebuah rangkaian seri RLC dengan ini AC, dia pakai sumber tegangan AC, L ini ada lengkungan, terus ada kapasitor 1,2, kemudian ada resistor 10 ohm, AC 60 Hz. Ini diketahui semua. Nah, sebenarnya di sini kan dia seri, tidak perlu analisis gambar, cuman ya ini kita hanya di C1 dan 2 ini betul, karena paralel maka berhubungan dengan nilai yang A, nilai ekivalen dari rangkaian seri. Nilai C ekivalen. Nah, kapasitor, nilai kapasitor ekivalen, C ekivalen kan tambah. Nah, karena dia paralel maka langsung C1 tambah C2 56 mikrofarad tambah 50 mikrofarad, hasilnya dia 106 mikrofarad atau sama dengan 106 di 10 pangkat min 6 farad. Oke, nilai A sudah. Sub soal B, kita ditanya tentang impedansi rangkaian Z. Yang perlu dibutuhkan yang pertama adalah frekuensi sudut atau W atau omega. Nah, rumus omega 2B kali frekuensi. Nah, kita tahu sini dia diketahui. Nah, frekuensinya 60 Hz, 2B kali 60, jadi akan hasilnya sekitar 377 radian per sekon. Oke, punya ini kita simpan. Kemudian yang kedua, kita butuh reaktansi induktif, tahu XL. Mana rumusnya adalah omega kali L. Nah, kita tadi kan punya nilai omega ini 377 rad per sekon dikali L.
26 meter Henry. Bentar. Oke, dikali L nya kan ini 26,5 meter Henry, kita jadikan Henry, jadi 26,5 kali 10 pangkat min 3 Henry. 26,5 kali 10 pangkat min 3 Henry. Oke, hasilnya sekitar 9,99 ohm. Angka cantik. Yang ketiga, untuk menghitung impedansi kita membutuhkan reaktansi kapasitif atau XC. Rumusnya adalah 1 per omega dikali C ekivalen. Hasilnya 1 per 377 rad per sekon dikali 106, kali 10 pangkat min 6 di Faraday. Hasilnya adalah sekitar 24, ini sebentar ini 4,93 ohm. Nah, ini kita simpan semua. Ini gambarnya kita hapus saja ya. Sudah selesai. Maka Z-nya adalah rumus Z, impedansinya akar R kuadrat, hambatan resistor tambah X L min XC kuadrat. Kita dapat akar 10 kuadrat tambah kan ohm semua, banyaknya di hasilnya ohm. XL 9,99 dikurangi 24,93 kuadrat, ini adalah 100 tambah 22 3,2 akar 323,2, hasilnya adalah sekitar 17,98 ohm. Ini hasilnya. Oke, lanjut ke soalan yang C. Persamaan arus sebagai
fungsi waktu. Oke. Nah, kita kan punya rumus general itu berbunyi VT dengan V max sin omega t. Nah, ini tegangan sumber kan. Nah, kemudian kita juga bisa mencari sudut fasa atau V. Ini sudut fasa arketan aduh XL min XC per R. Nah, kita masukkan tadi min 1 min 14,94 per 10. Hasilnya di kalkulator minus 56,6 derajat. Jadi dia clockwise sudutnya karena minus ya. Dan kita lanjutkan di sini. Kita bisa ada rumus arus maksimum. Maksimum atau Imax itu sama dengan Vmax per impedansi. Maka kita langsung masukkan saja, kita punya ini Vmax nya 220 volt per impedansinya berarti 17,98 ohm. Hasilnya 12,23 ampere. Kita punya arus maksimum. Nah, karena di gambar tadi arus mendahului tegangan, arus mendahului tegangan, maka I fungsi arus terhadap waktu IP dengan Imax kali sin omega T plus mutlak sudut fasa, karena enggak berpengaruh dia arahnya kemana, maksudnya antara clockwise dan counter clockwise. Oke, maka IP fungsi arus terhadap waktu menjadi Imax tadi sudah diketahui 12,23 ampere kali sin omega kali T 337 omega tadi yang kita cari di awal tambah mutlak berarti minusnya hilang derajat. Ini kita punya fungsinya seperti ini.
Oke, lanjut ke sub soal D. Ditanyakan frekuensi resonansi rangkaian. Oke. Frekuensi resonansi simbolnya F0. Rumusnya kita pakai rumus jadi 1/2pi akar L kali kapasitor ekivalen. Ini tinggal masukkan saja ya rumusnya, karena kita pakai rumus jadi 1/2pi akar L nya kita ubah ke Henry dari meter Henry, dan 6,5 kali 10 min 3H dikali kapasitor ekivalennya 106 kali 10 pangkat min 6 volt Faraday ya. Ini menjadi 1/2pi per 2,809 kali 10 pangkat min 6 ini kita tinggal hitung saja, masukkan ke kalkulator. Hasilnya 1/2pi dikali 0,001677, hasilnya 1/0,01054 sama dengan 94,9 Hz. Baik, karena ini sudah soal dan sub soal yang terakhir, maka terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.